Kamu pernah bicara dengan seseorang yang sangat cerdas, lalu merasa seolah-olah kamu sedang bicara dengan tembok. Tatapan mereka kosong, jawaban mereka singkat, dan kamu merasa seperti gangguan. Atau mungkin kamulah orangnya. Kamu ada di sebuah pesta, semua orang tertawa dan mengobrol, tapi kamu lebih tertarik mengamati pola pada wallpaper atau memikirkan bug di kodemu. Orang-orang menyebutmu penyendiri, sombong, atau aneh. Padahal di dalam kepalamu sedang terjadi pesta yang jauh lebih seru. Kamu tidak antisosial, kamu hanya sibuk. Ini bukan cacat karakter. Ini adalah ciri khas dari cara kerja otak yang berbeda. Selamat datang di duniamu sendiri, atau seperti yang kita sebut, sistem operasi internalmu. Mari kita bedah mengapa orang-orang pintar ini seringkali tampak begitu jauh. Alasan pertama adalah beban kognitif yang tinggi. Bayangkan otakmu adalah sebuah komputer. Kebanyakan orang menjalankan beberapa aplikasi ringan di latar belakang. Apa yang harus dimakan nanti, gosip terbaru, atau rencana akhir pekan. Otak orang yang high functioning seringkali menjalankan program yang sangat berat. Mereka tidak hanya mendengar percakapanmu, mereka secara bersamaan menganalisis bahasa tubuhmu, mendekonstruksi argumenmu, menghubungkannya dengan 5 buku yang baru mereka baca, sambil mencoba menyelesaikan masalah fisika kuantum di kepala mereka. Ini bukan berarti mereka tidak peduli padamu, ini berarti RAM mental mereka hampir penuh. Percakapan ringan adalah tab ke-57 yang mereka buka dan sistem mulai melambat. Jadi, saat kamu melihat tatapan kosong itu bukan kebosanan. Itu adalah buffering. Otak mereka sedang mengalokasikan sumber daya. Alasan kedua, mereka beroperasi pada lapisan abstraksi yang berbeda. Saat kamu membicarakan cuaca, misalnya kamu mungkin hanya membicarakan cuaca. Wah, hari ini panas ya. Bagi mereka, pertanyaan itu bisa memicu serangkaian pemikiran. Panas ini disebabkan oleh sistem tekanan tinggi. Bagaimana ini mempengaruhi pola migrasi burung? Apakah ini bukti percepatan perubahan iklim? Dan apa implikasi sosial ekonominya dalam 10 tahun ke depan? Jawaban mereka mungkin keluar sebagai, iya, sambil pikiran mereka melakukan perjalanan ke masa depan. Mereka tidak sengaja mengabaikanmu. Mereka hanya menjawab dari lapisan abstraksi yang berbeda. Ini seperti kamu bertanya pada seorang chef apa yang dia makan untuk makan siang, dan dia mulai menjelaskan proses Maillard pada tingkat molekuler. Keduanya benar, tapi konteksnya berbeda. Alasan ketiga, dan ini yang paling umum disalahpahami, adalah kutukan pengetahuan. Ketika kamu sangat memahami sesuatu, sangat sulit untuk membayangkan bagaimana rasanya tidak memahaminya. Mereka lupa bahwa tidak semua orang memiliki file dasar yang sama di otak mereka. Mereka akan mulai menjelaskan sesuatu dari langkah ketujuh, dengan asumsi kamu sudah tahu langkah 1 sampai 6. Ini bukan kesombongan, ini adalah bug kognitif. Mereka benar-benar tidak bisa melihat lagi langkah-langkah awal itu. Hasilnya, kamu merasa bodoh dan mereka merasa frustrasi karena tidak dimengerti. Keduanya merasa terasing. Sebuah resep sempurna untuk kecanggungan sosial. Selanjutnya, mari kita bicara tentang introversi. Meskipun tidak semua orang cerdas itu introvert dan tidak semua introvert itu jenius, ada korelasi yang kuat. Bagi seorang introvert, interaksi sosial itu menguras energi, seperti menjalankan aplikasi yang boros baterai. Pemikiran mendalam, sebaliknya, mengisi ulang energi mereka. Jadi, ketika mereka menarik diri di tengah keramaian, mereka tidak bersikap kasar. Mereka sedang masuk ke mode hemat daya agar tidak mati total. Pikiran mereka adalah tempat yang aman dan efisien secara energi. Dunia luar, dengan segala obrolan ringannya, seringkali terasa seperti kebisingan yang tidak efisien. Terakhir, ada faktor efisiensi. Otak mereka terbiasa mencari pola dan jalan pintas. Obrolan sosial seringkali terasa berulang dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka tidak bermaksud meremehkan. Hanya saja, dari sudut pandang pemrosesan informasi murni, bertanya, bagaimana kabarmu? Untuk kelima kalinya dalam sehari adalah loop yang tidak efisien.
Otak mereka haus akan data baru, koneksi baru, dan tantangan baru. Obrolan yang sama terasa seperti memberi salad kepada singa, bukan makanan yang tepat. Oke, jadi kita sudah paham mengapanya. Otak mereka adalah mesin yang dioptimalkan untuk tugas yang berbeda. Mereka bukan mobil sedan keluarga, mereka adalah mobil balap Formula 1. Hebat di sirkuit tapi canggung saat dipakai belanja ke supermarket. Sekarang, bagian terpenting. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menjembatani kesenjangan antara sistem operasi yang berbeda ini? Jika kamu adalah si pemikir, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menginstal driver sosial. 1. Sadari dan terima modemu. Pahami bahwa kamu memiliki dua mode, mode analisis mendalam dan mode interaksi sosial. Jangan mencoba menjalankan keduanya bersamaan. Saat akan masuk ke situasi sosial, buat keputusan sadar untuk beralih. Katakan pada dirimu sendiri, "Oke, otak, jeda dulu pemikiran tentang alam semesta. Sekarang waktunya fokus pada manusia di depanku." 2. Gunakan teknik Feynman untuk berkomunikasi. Fisikawan Richard Feynman berkata, "Jika kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu secara sederhana, kamu tidak benar-benar memahaminya." Latih dirimu untuk menurunkan level abstraksi. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada anak berusia 12 tahun? Ini bukan merendahkan, ini adalah latihan kejelasan. 3. Pelajari bahasa isyarat sosial. Kontak mata, anggukan, senyuman kecil. Ini adalah ping yang kamu kirimkan untuk menunjukkan bahwa koneksi masih aktif. Bahkan jika bandwidth utamamu sedang dipakai untuk hal lain. Anggap ini sebagai API, Application Programming Interface, sosialmu. Kamu tidak perlu memproses setiap kata secara emosional. Cukup berikan respons yang sesuai untuk menjaga kelancaran percakapan. Sekarang, jika kamu adalah orang yang mencoba berbicara dengan si pemikir. 1. Jangan tersinggung. Ini adalah aturan nomor 1. Keheningan mereka, tatapan kosong mereka, 99% bukan tentang kamu. Itu adalah cerminan dari lalu lintas internal mereka yang padat. Membawa perasaanmu ke dalam ini sama seperti marah pada laptopmu karena kipasnya berisik saat sedang merender video. Ia hanya sedang bekerja keras. 2. Ganti pancinganmu. Jangan gunakan umpan untuk obrolan ringan jika kamu ingin menangkap ikan besar. Alih-alih bertanya, "Bagaimana harimu?" Coba ajukan pertanyaan yang lebih menarik. Tanyakan, "Apa ide paling menarik yang kamu pikirkan minggu ini?" Atau, "Jika kamu bisa memecahkan satu masalah di dunia, masalah apa itu dan bagaimana caranya?" Beri otak mereka stake yang mereka dambakan. 3. Beri mereka ruang. Setelah kamu mengajukan pertanyaan, diamlah. Beri mereka waktu untuk memproses. Jangan mengisi keheningan itu dengan lebih banyak pertanyaan. Tunggu saja. Kamu akan terkejut dengan jawaban mendalam yang bisa kamu dapatkan saat mereka selesai kompilasi. Pada akhirnya, ini semua tentang empati dan penerjemahan. Ini tentang menyadari bahwa tidak semua orang menjalankan Windows. Ada yang Mac OS, Linux, atau bahkan sistem operasi custom yang mereka bangun sendiri. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Mereka hanya berbeda. Dan keindahan interaksi manusia terletak pada kemampuan kita untuk menemukan protokol komunikasi universal yang memungkinkan sistem-sistem berbeda ini untuk terhubung. Jadi, lain kali kamu bertemu dengan seseorang yang tampak jauh, jangan langsung menghakimi mereka sebagai orang sombong. Coba lihat lebih dalam. Mungkin saja kamu sedang menyaksikan sebuah prosesor yang luar biasa sedang bekerja. Dan jika kamulah si pemikir itu, ingatlah bahwa kecerdasan terbesar adalah kemampuan untuk berbagi ide-idemu dengan orang lain. Bangunlah jembatan itu. Dunia membutuhkan pikiranmu, bukan hanya di dalam kepalamu, tapi juga di luar sana.